Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Semua orang, kita sudah aman sekarang, kata Chu Feng setelah merasakan bahwa kerumunan tidak percaya atas apa yang terjadi. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia menghapus formasi defensif yang telah dia atur. Kemudian, dia berjalan ke gerbang jalur ketujuh dan membukanya sekali lagi. Terkejut, melihat bahwa gerbang jalur ketujuh berhasil dibuka, Chu Feng keluar tanpa cedera, dan mereka tidak lagi bisa merasakan aura dari fitmasi pembunuhan yang menakutkan, dan kerumunan pun sangat gembira setelah sesaat keheningan berlalu. Mereka tahu bahwa formasi pembunuhan benar-benar telah dihancurkan. Meskipun mereka merasa itu sangat sulit dipercaya, tapi mereka tahu bahwa Chu Feng telah berhasil. Setelah serangkaian sorakan keras, kerumunan mulai dengan panik bergegas menuju gerbang jalur ketujuh. Meskipun ada banyak dari mereka, tapi kecepatan mereka sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, 12 juta orang sudah memasuki jalan ketujuh. Panjang umur Chu Feng, panjang umur Chu Feng. Dalam kegembiraan, beberapa orang mulai meneriakkan nama Chu Feng. Setelah itu, semakin banyak orang mulai meneriakkan nama Chu Feng. Awalnya, mereka adalah anggota generasi yang lebih muda. Tetapi kemudian, bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua mulai dengan keras meneriakkan nama Chu Feng. Pada saat itu, nama Chu Feng bergema di sepanjang jalan ketujuh seperti guntur. Tiba-tiba saja, Snowblade Mad Demon menunjuk ke arah seseorang dan berteriak. Hei Yueling, kamu sebenarnya masih memiliki rasa malu untuk memasuki jalan ketujuh. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan sebelumnya? Suaranya begitu keras dan jelas, sehingga menaungi semua orang yang bersorak. Pada saat itu, kerumunan semua memperhatikan bahwa kerumunan Istana Hukum Surgawi sebenarnya juga memasuki jalur ketujuh. Adapun orang yang memimpin mereka, justru tetua Yueling yang telah salah menuduh Chu Feng sebelumnya. Pada saat itu, orang banyak tidak hanya menatap tetua Yueling dengan tatapan dingin, tapi tatapan mereka juga membunuh. Justru karena orang tua ini telah menebarkan perselisihan, sehingga mereka semua hampir terbunuh. Jika bukan karena Chu Feng, mereka semua akan dimutilasi dan menjadi mayat sekarang. Dengan demikian, pada saat itu, orang banyak merasa kebencian yang sangat besar kepada tetua Yueling. Teman kecil Chu Feng, orang tua ini yang salah sebelumnya. Tolong, aku berharap bahwa kamu akan memiliki kemurahan hati seorang pria hebat, dan memaafkan aku kali ini. Tetua Yueling berkata kepada Chu Feng dengan cara yang sangat malu. Meskipun dia tahu bahwa tindakannya sangat tidak sesuai dengan statusnya, tapi dia benar-benar tidak ingin mati. Karena itulah, dia hanya bisa membuang wajah tuanya dan bertindak tanpa malu. Hahaha. Namun demikian, Chu Feng hanya tersenyum ringan pada permintaan maaf tetua Yueling, dan tidak mau repot-repot menanggapi dia. Pada saat itu, Chu Feng bahkan tidak repot-repot berbicara dengan tetua Yueling. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu bahwa tanpa dia melakukan apapun, tetua Yueling pasti akan mati hari ini, itu karena dia telah membuat marah semua orang di sini. Adapun Chu Feng, dia hanya ingin menjadi pengamat sekarang. Dia ingin melihat bagaimana Yueling akan diburu sampai mati oleh orang banyak. Yueling, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan sebelumnya? Kamu mengatakan bahwa jika terbukti kamu salah menuduh teman kecil Chu Feng, kamu akan meminta maaf dengan hidup kamu, kata Snowblade Mad Demon. Betul, tidak peduli apa, kamu adalah tetua manajemen Istana Hukum Surgawi. Kamu tidak mungkin menjadi seseorang yang akan kembali pada kata-katanya kan, tetua Huang Guan juga menambahkan. Setelah itu, semakin banyak orang mulai mengkritik tetua Yueling. Pada akhirnya, bahkan banyak orang dari generasi muda mulai mengkritik tetua Yueling. Seperti yang diharapkan Chu Feng, kerumunan mulai memburu Yueling sampai mati. Murid kurang ajar, kamu pikir siapa yang berani mengkritik tuan tetua kita?
Ketika generasi muda mulai mengkritik tetua Yueling, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi akhirnya tidak sanggup menanggungnya lebih jauh. Itu adalah satu hal bagi tokoh-tokoh besar itu untuk mengkritik tetua Yueling. Namun karena mereka adalah salah satu kekuatan manusia terkuat, yaitu Istana Hukum Surgawi, maka mereka sama sekali tidak akan membiarkan mereka dari generasi muda untuk berperilaku kejam terhadap mereka. Jepret. Tepat setelah itu tetua Istana Hukum Surga menegur generasi muda, cahaya dingin tiba-tiba bersinar. Ketika darah berputar-putar di udara, tetua dari Heavenly Law Palace dipotong menjadi dua. Itu adalah Snowblade Mad Demon. Dia telah menghunuskan Snowblade yang tertutup kain itu. Tidak hanya itu saja, dia telah membunuh tetua Istana Hukum Surgawi yang telah menegur generasi muda dengan tebasan tunggal. Snowblade Mad Demon, kamu. Tetua Istana Hukum Surgawi lainnya menunjuk pada Snowblade Mad Demon, itu dengan mata yang menatap tajam. Awalnya, dia ingin menegur Snowblade Mad Demon. Namun tiba-tiba saja, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Alasan untuk itu adalah, karena Snowblade Mad Demon memancarkan niat membunuh yang sangat besar sekarang. Dia sangat menakutkan. Tetua Heavenly Law Palace takut bahwa dia juga akan dibunuh, itu jika dia menegur Snowblade Mad Demon. Istana Hukum Surgawi, jangan repot-repot mengancam aku. Jika aku, Snowblade Mad Demon takut mati, aku tidak akan membunuh tetua Istana Surgawi kamu. Karena teman kecil Chu Feng telah menyelamatkan aku, dia adalah dermawan aku. Sebelumnya, Yueling sudah salah menuduh teman kecil Chu Feng. Ini adalah masalah yang aku benar-benar tidak akan pergi dengs apa adanya. Hari ini, jika Yueling ingin bunuh diri, semuanya akan diselesaikan. Namun jika dia tidak bunuh diri, aku secara pribadi akan mengakhirinya. Tidak hanya itu saja, aku juga akan membuat semua orang dari Istana Hukum Surgawi di sini menemaninya dalam kematian. The Snowblade Mad Demon berkata dengan sengit. Mendengar kata-kata itu, kerumunan dari Istana Hukum Surgawi menjadi sangat gugup. Bahkan banyak di antara mereka menjadi pucat, dan juga menggigil karena ketakutan. Pedang gila iblis salju itu selalu menjadi seseorang yang akan melakukan apapun yang dia katakan. Karena dia mengucapkan kata-kata itu, maka sudah jelas bahwa dia siap untuk melaksanakannya. Pada saat itu, tidak ada yang repot-repot berbicara untuk tetua Yueling lagi. Dan bahkan, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi juga mulai mendesak tetua mereka Yueling. Tuan Tetua, meskipun kita seharusnya tidak mengatakan kata-kata seperti ini karena kami adalah bawahan kamu, tapi tetap saja bahwa kamu adalah tetua manajemen. Dengan demikian, kamu harus melakukan apa yang kamu nyatakan untuk kamu lakukan. Kalau tidak, kamu hanya akan mempermalukan reputasi Istana Hukum Surgawi kita, ucap muridnya. Bajingan kurang ajar, teriak tetua Yueling. Mendengar kata-kata itu, tetua Yueling hampir memuntahkan darah karena marah. Membawa malu reputasi Istana Hukum Surgawi, itu sudah jelas bahwa mereka takut terlibat dengannya, dan berharap dia bunuh diri karena itu. Bagus. Kalian semua hebat, tetua Yueling menunjuk kepada orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dengan lengan yang gemetar. Dia benar-benar tidak berharap bahwa, selama krisis hidup dan mati dalam hidupnya, orang-orang yang mengikutinya sebenarnya ingin dia mati. Namun pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun kepada bawahannya. Karena bagaimanapun, dialah yang mengatakan bahwa dia akan bunuh diri. Selain itu, dia tahu bahwa dia kemungkinannya tidak akan bisa keluar dari labirin cahaya bulan hidup-hidup. Namun meski begitu, dia masih merasa sangat tidak ingin mati. Dia tidak berdamai bahwa dirinya, yang merupakan seorang tetua manajemen Istana Hukum Surgawi, itu akan diburu sampai mati oleh Chu Feng, yang merupakan seseorang dari generasi muda. Jadi, dia mengalihkan pandangannya yang ganas ke arah Chu Feng. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, Chu Feng, ingat ini. Aku, Yueling, diburu sampai mati olehmu hari ini. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, teriak tetua Yueling. Oh,
Tentu, aku akan menunggumu datang menjemputku, balas Chu Feng sambil tersenyum jijik pada ancaman Yue Ling. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng dan melihat senyumnya yang menghina, ekspresi Yue Ling segera berubah. Itu seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Apakah dia akan menjadi hantu setelah mati, itu adalah satu hal. Namun karena dia bukan tandingan Chu Feng ketika dia masih hidup, bahkan jika dia menjadi hantu setelah kematiannya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan untuk Chu Feng? Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Adapun para spiritis dunia, mereka umumnya adalah para roh jahat dan hal-hal lain semacam itu. Chu Feng mampu menembus bahkan formasi pembunuhan Moonlight Maze. Itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa kuat teknik formasi spiritualnya. Dengan demikian, bahkan jika dia mencari Chu Feng setelah berhasil menjadi hantu, dia hanya akan ditakdirkan untuk disiksa oleh Chu Feng. Pada saat itu, bahkan dia merasa dirinya konyol. Ketika hal-hal ini berdiri, dia pun mulai menyesal. Dia merasa bahwa, dia seharusnya tidak mencoba untuk sengaja membuat hal-hal sulit pada Chu Feng. Jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Chu Feng. Tiba-tiba saja, Yue Ling menghela nafas. Nasib, ini adalah takdir, ucap tetua Yue Ling. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, bang, tubuh Yue Ling meledak. Dia akhirnya bunuh diri. Tetua manajemen Istana Hukum Surgawi ini telah meninggal. Dia telah diburu sampai mati oleh orang banyak. Meskipun ia diburu sampai mati oleh orang banyak hari ini, tapi semua orang tahu betul bahwa kematiannya itu karena Chu Feng. Namun selain orang-orang dari Istana Hukum Surgawi, maka tidak ada satu orang pun yang merasa simpati atas kematiannya. Bagi orang banyak, kematiannya memanglah pantas. Meskipun Yue Ling melakukan bunuh diri, tapi Snowblade Mad Demon masih sangat marah. Karena itulah, dia berteriak. Sampah dari Istana Hukum Surgawi, minggatlah dari pandanganku. Aku jijik hanya dengan melihat kalian semua. Teriak pedang salju. Pada saat itu, bagaimana mungkin orang-orang dari Istana Hukum Surgawi berani untuk terus tinggal di sini? Seperti tikus, mereka segera melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Tidak ada yang merasakan simpati untuk orang-orang dari Istana Hukum Surgawi yang sombong, dan selalu bertindak sedemikian rupa. Justru sebaliknya, mereka merasa sangat tidak terkendali secara emosional, dan mereka semua merasa bahwa kerumunan Istana Hukum Surgawi layak mendapatkannya. Gabruk. Setelah kerumunan dari Istana Hukum Surgawi pergi, Snowblade Mad Demon tiba-tiba berbalik dan berlutut ke Chu Feng. Dia pun berkata, teman kecil Chu Feng, meskipun Yue Ling yang menghasut tuduhan palsu terhadap kamu, tapi aku juga salah telah menuduh kamu. Karena itulah, pria tua ini harus meminta maaf kepada kamu. Chu Feng, tolong maafkan kami juga. Setelah Snowblade Mad Demon berlutut, kerumunan yang berjumlah 12 juta itu berlutut kepada Chu Feng, dan meminta maaf padanya. Pada saat itu, Chu Feng merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun orang-orang ini memang meragukannya, tapi Chu Feng hanya melihatnya sebagai kesalahpahaman yang dapat diampuni. Faktanya bahwa mereka berterima kasih kepadanya sekarang, itu berarti bahwa sifat mereka tidak buruk. Semuanya, cepatlah bangkit. Meskipun saat ini kami aman, tapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk peri kuno, kata Chu Feng. Peri kuno, apa yang terjadi dengan mereka? Tetua Huang Guan dan yang lainnya bertanya. Aktivasi formasi pembunuhan sebelumnya, itu berarti bahwa orang-orang dari Dark Hall ada di Moonlight Maze. Elf era kuno sebenarnya juga memasuki labirin cahaya bulan. Hanya saja, mereka tidak masuk melalui pintu masuk yang sama dengan kita. Saat ini, peri era kuno kemungkinannya sedang berperang melawan orang-orang dari Aula Kegelapan. Mereka melakukan itu untuk melindungi keselamatan kita. Jadi di tempat ini, aku ingin bertanya kepada semua senior yang adalah Kaisar Bela Diri. Apakah kalian semua bersedia menemaniku berperang melawan orang-orang Aula Kegelapan? Tanya Chu Feng. Sudah pasti. Snowblade Mad Demon dan beberapa monster tua lainnya adalah yang pertama merespon.
Mengikuti di belakang mereka, para tetua Huangguan dan para ahli istana dunia bawah yang dipimpinnya juga menanggapi panggilan Chu Feng. Bahkan binatang mengerikan menanggapi panggilan Chu Feng. Permintaan Chu Feng telah diterima secara massal. Pada akhirnya, praktis semua kaisar marsial yang hadir memutuskan untuk menemani Chu Feng untuk bertarung melawan orang-orang dari Aula Kegelapan. Melihat lengan terangkat dan suara seperti guntur dari kaisar marsial yang menanggapi panggilannya, Chu Feng merasa sangat bersyukur. Melihat itu sekarang, keputusannya untuk mempertaruhkan nyawanya pun tidak sia-sia. Baiklah, ayo pergi, ucap Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng memimpin total 1239 pasukan kaisar bela diri, itu untuk memberikan bantuan kepada peri kuno. Moonlight Maze memiliki banyak pintu masuk. Chu Feng dan yang lainnya telah masuk melalui pintu masuk yang sama. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah pintu masuk pada peta yang disediakan oleh Dark Hall. Adapun peri kuno dan orang-orang dari Aula Kegelapan, mereka telah memasuki labirin cahaya bulan melalui pintu masuk lain. Chu Feng memimpin pasukan kaisar marsial ke pintu masuk itu. Seperti semua pintu masuk lainnya, pintu masuk ini juga dipenuhi lapisan demi lapisan perangkap dan mekanisme. Namun dengan Chu Feng dan Wang Qiang, dua spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga di antara mereka, kerumunan itu percaya diri dan terus melanjutkan tanpa berhenti oleh apapun. Meskipun tidak ada yang menghentikan mereka sejauh ini, tapi Chu Feng merasa semakin gelisah. Dia merasa bahwa elf era kuno pasti bertarung melawan Aula Kegelapan. Akhirnya, gerbang formasi spiritual muncul di depan Chu Feng dan yang lainnya. Setelah Chu Feng dan yang lainnya memasuki gerbang formasi spiritual, mereka tiba di ruang yang sangat luas. Tempat ini memang sangat luas. Chu Feng tahu bahwa ini harus menjadi ruang yang terpisah dan terisolasi. Seperti formasi pembantaian memakan darah, tempat ini sangat besar. Selain itu, ada semacam kekuatan khusus di tempat ini yang dapat mengganggu mata dan persepsi surgawi Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng hanya bisa melihat hal-hal yang ada di garis pandangnya. Namun setelah memasuki tempat ini, Chu Feng segera mulai mengerutkan keningnya. Alasan untuk itu adalah, karena bau darah yang sangat kuat segera menyerang lubang hidungnya saat masuk ke tempat ini. Saat mereka melanjutkan menuju sumber bau berdarah, Chu Feng segera menemukan noda darah. Ada banyak noda darah. Mereka praktis menutupi seluruh area di sekitarnya. Meskipun tidak ada mayat yang ditemukan, tapi noda darah itu cukup untuk menunjukkan bahwa pertempuran hebat telah terjadi di sini. Sial, setelah melihat noda darah itu secara pribadi, Chu Feng menjadi semakin cemas. Mereka jelas-jelas masih di pintu masuk. Namun demikian, pertempuran sudah terjadi di sini. Ini berarti bahwa orang-orang dari Aula Kegelapan telah dipersiapkan. Sangat mungkin bahwa mereka telah berbaring menunggu elf era kuno untuk menyergap mereka. Selanjutnya, setelah tanda pertama noda darah ditemukan, noda darah berikut menjadi semakin banyak. Kemudian, mayat-mayat yang bertemu dengan kematian dengan kekerasan mulai ditemukan. Tidak hanya ada mayat elf era kuno, tapi ada juga mayat dari orang-orang di Aula Kegelapan. Setelah melihat mayat-mayat itu, hati Chu Feng yang gelisah tumbuh semakin gelisah. Alasan untuk itu adalah, karena mayat elf era kuno sangat melebihi jumlah mayat dari orang-orang dari Aula Kegelapan. Dengan kata lain, lebih banyak elf era kuno yang telah terbunuh dibandingkan dengan orang-orang dari Aula Kegelapan. Bang bang beng bang. Akhirnya, Chu Feng mendengar gemuruh di kejauhan. Setelah mendekati sumber kegaduhan, mereka menemukan para elf era kuno bertarung melawan orang-orang dari Aula Kegelapan. Hanya saja, meskipun jumlah orang dari Aula Kegelapan tidak sebanyak jumlah peri elf kuno, tapi mereka memiliki penolong yang sangat menakutkan. Binatang buas era kuno. Lebih dari selusin binatang buas era kuno itu bersama dengan orang-orang dari Dark Hall. Mereka semua memiliki kultivasi kaisar marsial, dan berkisar dari peringkat 3 hingga peringkat 4 kaisar marsial. Selusin binatang buas era kuno yang menakutkan itu saat ini sedang digunakan oleh orang-orang dari Aula Kegelapan, dan sedang menyerang para peri kuno. Awalnya,
Elf era kuno telah memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih besar daripada Aula Kegelapan, karena mereka memiliki jumlah yang lebih besar. Namun karena bantuan dari binatang buas era kuno, Elf era kuno berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan telah menderita korban jiwa. "Kalian semua, matilah!" teriak Chu Feng. Setelah melihat orang-orang dari Aula Kegelapan, Chu Feng berkobar marah. Dia mengacungkan Furious Coiling Dragon Beheader dan menyerang. Pada saat yang sama, Tetua Huang Guan, Snowblade Mad Demon, dan para ahli lainnya juga melepaskan serangan mereka. Meskipun binatang buas era kuno sangat kuat, tapi yang terkuat dari mereka hanya peringkat 4 kaisar marsial. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka cocok untuk Chu Feng dan yang lainnya? Hanya dalam sekejap, semua orang dari Aula Kegelapan telah terbunuh. Segalanya terjadi terlalu cepat. Sebelum Elf era kuno bisa merespons, mereka menemukan bahwa orang-orang dari Aula Kegelapan dan binatang buas era kuno semuanya telah terbunuh. Ketika mereka memperhatikan apa yang terjadi, mereka segera menjadi bisu. Mereka menemukan bahwa Chu Feng telah menyelamatkan mereka. Selain itu, sebenarnya ada begitu banyak ahli manusia dan binatang buas selain Chu Feng. Mereka semua kaisar marsial, dan ada lebih dari 1000 kaisar marsial. Ditambah dengan ribuan kaisar marsial ini, mereka semua mengikuti di belakang Chu Feng seperti bawahannya. Di antara mereka adalah individu-individu terkenal seperti Snowblade Mad Demon. Adegan ini benar-benar datang sebagai kejutan besar bagi peri kuno. Untuk sesaat, mereka benar-benar terpana dan bingung tentang apa yang terjadi. "Senior, di mana Lord Luokong dan yang lainnya?" Chu Feng bertanya pada dua pria tua. Kedua pria tua ini sama-sama memiliki kultivasi peringkat 4 kaisar marsial. Mereka adalah dua individu terkuat di antara kelompok peri kuno ini. Chu Feng telah bertemu mereka ketika dia bertemu dengan Lord Luokong sebelumnya. Karena itulah, ia merasa bahwa mereka harus mengetahui keberadaan Lord Luokong dan yang lainnya. "Teman kecil Chu Feng, jika kamu terus maju ke arah ini, kamu akan dapat menemukan Lord Luokong dan yang lainnya," kata seorang lelaki tua dengan bekas luka di sisi kiri wajahnya. "Terima kasih." Chu Feng menggenggam tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Dia tidak repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan, dan segera berbalik untuk pergi. Segera, ribuan kaisar marsial mengikuti Chu Feng pergi juga. Ketika mereka melihat ke arah Chu Feng memimpin semua kaisar marsial pergi, dua peringkat 4 kaisar marsial berdiri di sana tertegun. Pada saat itu, hati mereka terasa sangat rumit. Nama kedua lelaki tua ini adalah Mo Su dan Mo Wen. Mereka sebelumnya ditugaskan menjaga Xian Yuyin. Mereka menemani Xian Yuyin dan melihat Chu Feng di Gong Bab Plains. Sebenarnya, ketika mereka mendengar bahwa Chu Feng telah membunuh Xian Yuyin, mereka berdua memiliki beberapa kebencian terhadap Chu Feng. Terlepas dari seberapa bajingannya Xian Yuyin, tetap saja bahwa ia adalah peri era kuno. Selain itu, mereka berdua telah melindungi Xian Yuyin sepanjang waktu pada saat sebelumnya. Dengan demikian, mereka memiliki setidaknya beberapa sentimen khusus terhadapnya. Namun pada saat itu, kebencian yang mereka rasakan untuk Chu Feng sedang terhapus dari hati mereka. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Selanjutnya, mereka bisa mengatakan bahwa Chu Feng kemungkinan besar juga menyelamatkan kerumunan, yang telah tertipu ke Moonlight Maze oleh Dark Hole selain mereka. Dan bahkan, dia bahkan berhasil meyakinkan orang-orang itu untuk membantu mereka bertarung melawan Aula Kegelapan. Semua prestasi itu melampaui imajinasi mereka. Jika Xian Yuyin harus dibandingkan dengan Chu Feng, dia akan berakhir tidak berharga di hadapan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena setiap aspek Chu Feng melampaui Xian Yuyin. Meskipun mereka memiliki sentimen khusus terhadap Xian Yuyin, mereka berdua tahu bahwa mereka harus melepaskan prasangka mereka terhadap Chu Feng dalam situasi saat ini. Mereka para peri kuno, itu membutuhkan Chu Feng. Dan bahkan, pertempuran hari ini sangat mungkin akan terbalik karena Chu Feng. Meskipun Chu Feng hanya membawa 1000 orang ditambah dengan dirinya, ribuan orang itu semuanya adalah kaisar bela diri.
Dengan banyaknya kaisar marsial itu, apa yang dilakukan Chu Feng pasti mirip dengan mengirim arang dalam cuaca bersalju ke peri kuno di sini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.